Selamat malam semuanya wahai para pelanggan setia Bude Yanti yang hobinya mancing keributan. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam berburu janda tato kura-kura tengkurap. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang telah memenangkan pertempuran dan sedang berbincang-bincang bersama dengan Zhen Zongfu dan yang lainnya. Lalu bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba seseorang datang untuk melapor kepada Kaisar Manusia. Dirinya menjelaskan bahwa pada saat ini lubang cacing untuk keluar telah disegel oleh Pil Palace, sehingga mereka harus memperbaikinya dan membutuhkan waktu setengah hari hingga bisa digunakan. Mendengar hal tersebut Kaisar Manusia pun segera memerintahkan mereka untuk mengerjakannya. Lalu setelah itu Zhen Zongfu melihat sekeliling di mana bangunan di atas Pil Palace pada saat ini benar-benar telah hancur. Zhen Zongfu pun menghela nafas dan bergumam sungguh disayangkan bahwa bangunan ini benar-benar hancur. Awalnya Zhen Zongfu mengira akan ada banyak hal baik dari Istana Pil setelah peperangan. Akan tetapi pada saat ini semuanya benar-benar telah terbakar menjadi abu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan menatap ke arah reruntuhan dari Pil Palace. Lalu Xiaoyan akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sangat disayangkan, karena jika bangunan ini tidak hancur, maka mereka akan dapat digunakan sebagai sumber daya. Akan tetapi meskipun bangunan-bangunan ini telah hancur, namun bangunan-bangunan ini akan bisa dipulihkan kembali. Tentu saja ruang ini juga sangat bagus karena letaknya pada saat ini sangat dekat dengan kota Juxi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Zhen Zongfu pada akhirnya segera berbicara sambil tersenyum. Zhen Zongfu berkata karena saudara Xiaoyan sangat menyukai tempat ini, maka tempat ini mulai saat ini akan menjadi milik saudara Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan mulai berbicara perlahan. Xiaoyan berkata bahwa Kaisar Manusia benar-benar sangat murah hati. Xiaoyan berpikir harus ada tempat untuk alkemis di kota Juxi. Oleh karena itu mari mereka membangun serikat alkemis baru di lahan ini. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini tertawa dan berkata bahwa saudara Xiaoyan telah berkontribusi paling banyak kali ini. Oleh karena itu Zhen Zongfu hanya bisa mendengarkan apa yang ingin dilakukan oleh saudara Xiaoyan. Saudara Xiaoyan pada saat ini bisa mengaturnya dan bagaimana menurut dari saudara Zhan Huan. Mendengar Zhen Zongfu yang pada saat ini melemparkan pertanyaan kepadanya, Zhan Huan seketika tersenyum dan menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Zhan Huan berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun yang mereka berdua inginkan. Zhan Huan pada saat ini tidak memiliki pendapat tetapi jika serikat alkemis ini telah dibangun, maka saudara Xiaoyan benar-benar harus mengundang mereka untuk minum-minum teh. Menyadari keduanya pada saat ini tidak keberatan Xiaoyan pun segera tersenyum. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini sudah memikirkan permasalahan ini dan memiliki kandidat di hatinya, yang dimana Xiaoyan akan menunjuk klan Yao untuk mengurusi permasalahan mengenai serikat para alkemis. Dan pada saat ini permasalahan mengenai serikat alkemis telah selesai tetapi masih ada satu hal yang mengganjal di hati Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Zhen Zongfu bahwa ada satu hal lagi yang ingin Xiaoyan diketahui. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan segera menanyakan hal tersebut. Lalu Xiaoyan tanpa basa-basi segera berkata bahwa dirinya ingin tahu ketika di atas salju, siapakah yang membunuh Dan Yan dan siapakah yang berpura-pura menjadi Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini wajah Zhen Zongfu seketika berubah. Tentu saja dirinya benar-benar tidak berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar akan menggarismerahkan permasalahan ini. Lalu Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar bingung untuk menjawab. Akan tetapi Zhen Zongfu juga takut jika dirinya harus berbohong. Lalu pada akhirnya Zhen Zongfu memutuskan mengatakan semuanya secara jujur. Dirinya berkata bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang salah dalam hal ini. Oleh karena itu dirinya benar-benar meminta maaf kepada saudara Xiaoyan. Kemudian dirinya akan menebus semua kesalahannya kepada saudara Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya melambaikan tangannya.
Xiao Yan benar-benar tidak terlalu peduli karena semuanya telah sampai ke tahap ini. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini bersikeras dan berkata bahwa ini memang salahnya. Oleh karena itu pada saat ini saudara Xiao Yan bisa menghukum Zhen Zongfu sesuka hatinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Zongfu, Xiao Yan pada saat ini segera merenung. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Aula Pil Palace ini benar-benar telah dihancurkan, sehingga dengan begitu pendirian Serikat Alkemis harus diserahkan kepada Kaisar Manusia, dan hal itu bisa dianggap sebagai hukuman untuk Kaisar Manusia demi menebus semua kesalahannya. Mendengar hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya. Lalu dirinya berkata bahwa itu bukanlah permasalahan dan dirinya bisa menjamin bahwa Serikat Alkemis akan lebih makmur jika dibandingkan dengan Pil Palace sebelumnya. Lalu saudara Xiao Yan bisa tetap tenang dan yakin dan Zhen Zongfu akan mengurusi permasalahan ini. Zhen Zongfu lanjut berterima kasih kepada Xiao Yan dan berkata setelah mereka keluar dari pertempuran ini, dan jika Xiao Mansion membutuhkan sesuatu, maka aliansi bisnis dan ras manusia mereka tidak akan pernah mengabaikannya. Zhen Zongfu pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki toleransi yang besar, lalu permasalahan untuk pembangunan Serikat Alkemis benar-benar mudah bagi Zhen Zongfu, dan semua ini benar-benar bisa diatasi dengan uang dan dirinya menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar telah memberikan jalan yang sangat bijak. Setelah menyelesaikan permasalahan ini pada akhirnya semua orang kembali berbincang-bincang, lalu di tengah-tengah perbincangan ini Zhen Zongfu teringat sesuatu dan berbisik kepada Xiao Yan. Dirinya berkata mengapa saudara Xiao Yan pada saat ini tidak pergi dan melihat luka dari 3 leluhur bintang 9, terutama pada saat ini saudara Xiao Yan harus melihat kondisi dari Guiyin. Karena dirinya khawatir Guiyin tidak akan bisa bertahan lama setelah dihajar habis-habisan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini telah menyadari semuanya. Meskipun Xiao Yan memiliki beberapa konflik dengan Guiyin sebelumnya, akan tetapi Xiao Yan tidak membencinya untuk beberapa alasan dan Guiyin telah membayar banyak dalam pertempuran ini. Lalu akhirnya Xiao Yan pun mengangguk dan berkata mari mereka pergi dan melihat kondisinya. Lalu pada akhirnya semua orang segera pergi menuju ke arah 3 leluhur bintang 9 Doudi dan Guiyin. Setelah sampai Xiao Yan segera memeriksa kondisi semuanya dan mulai membuka mulutnya. Xiao Yan berkata bahwa aura dari 3 leluhur bintang 9 telah menenang. Cukup gunakan beberapa pil pemulihan maka secara bertahap mereka akan pulih. Lalu Xiao Yan pun segera mengeluarkan beberapa pil pemulihan dari cincin penyimpanannya. Kemudian Xiao Yan segera memasukkannya ke dalam mulut masing-masing dari 3 orang leluhur bintang 9. Kemudian penyebaran obat pada saat ini dengan cepat menyebar dan corak warna kulit dari 3 leluhur bintang 9 berangsur-angsur membaik. Setelah menangani 3 leluhur bintang 9, Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya ke arah Guiyin. Kemudian Xiao Yan menatap ke arah Guiyin dan mengerutkan kening karena Guiyin terlihat sangat tragis. Karena tidak ada lengan di tubuhnya dan banyak lubang pada saat ini benar-benar dapat dilihat, bahkan organ dalam di tubuh Guiyin juga pada saat ini benar-benar telah terluka parah. Lalu Xiao Yan merasakan aura Guiyin untuk beberapa saat dan Guiyin masih belum memiliki aura pada saat ini, dan pada akhirnya Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya beberapa kali. Lalu Xiao Yan segera berkata bahwa tidak ada aura kehidupan lagi dan Xiao Yan benar-benar khawatir. Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar terlihat sedih mendengar perkataan dari Xiao Yan. Lalu dirinya pada akhirnya segera bertanya apakah saudara Xiao Yan bisa untuk menyelamatkannya. Saudara Xiao Yan tentu telah melihat pertempuran sebelumnya dan Guiyin benar-benar berusaha membantu mereka. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dan menatap Guiyin sebelum akhirnya menghela nafas. Xiao Yan lanjut berkata dengan perlahan bahwa kondisi Guiyin pada saat ini benar-benar menyedihkan. Bahkan jika Xiao Yan membantunya pada saat ini Xiao Yan juga tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini cahaya terang keluar dari mata Xiao Yan dan perlahan-lahan cahaya tersebut membungkus tubuh Guiyin. Lalu Xiao Yan pun segera bergumam bahwa pada saat ini hanya ada sisa jiwa yang tersisa.
Zhen Zongfu pada saat ini terus bertanya, bisakah saudara Xiao Yan membentuk kembali tubuh fisik dari Guiyin? Xiao Yan pun pada saat ini kembali menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan takut hal itu akan sangat sulit, karena jiwa dari Guiyin ini sangat aneh dan berbeda dengan jiwa dari orang normal biasanya, apalagi dirinya sudah memiliki semacam aura maut. Ditambah lagi Guiyin telah lama mati dan jika dirinya mati untuk yang kedua kalinya, maka peluangnya untuk dibangkitkan benar-benar tidaklah besar. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini lanjut berbicara bahwa dirinya tahu mengenai sebuah berita, tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan dengan kekuatan Dosian. Tentu saja Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Kaisar Manusia. Zhen Zongfu pada akhirnya tanpa membuang-buang waktu segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Dirinya berkata saudara Xiao Yan tentu tahu bahwa ada lautan emas di luar benua Dodi. Dikatakan bahwa di lautan emas ini telah tumbuh buah nirvana 9 revolusi. Jadi selama seseorang memiliki jejak jiwa maka dirinya benar-benar akan mampu membentuk kembali tubuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Zongfu pada saat ini sosok Raja Naga segera membuka mulutnya, lalu suara Nan Erming pada saat ini berubah menjadi berat ketika Raja Sisik Naga berkata bahwa hal ini tersembunyi pada eranya, dan untuk saat ini dirinya benar-benar berpikir bahwa sepertinya tempat tersebut telah menghilang. Mendengar Nan Erming yang tiba-tiba berbicara seperti ini, tentu saja Zhen Zongfu dan yang lainnya pun terlihat bingung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan menoleh ke arah Nan Erming. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa yang baru saja berbicara ini bukanlah Nan Erming, akan tetapi Raja Sisik Naga. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya kepada Raja Sisik Naga, apakah dirinya tahu di manakah tempat tersebut. Mendengar Xiao Yan yang menyebut Nan Erming dengan sebutan Raja Sisik Naga, tentu saja baik King Muer dan tim Xiao Yan yang lainnya benar-benar terkejut, bahkan mereka menatap kosong ke samping di mana Nan Erming yang berambut merah pada saat ini berdiri, lalu Xiao Zhan yang merupakan sahabat Nan Erming juga pada saat ini bingung hingga pada akhirnya dirinya bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Zhan bertanya bukankah ini adalah Nan Erming dan siapakah Raja Sisik Naga ini? Lalu Xiao Yan pun segera menoleh ke arah kerumunan yang bingung dan berkata bahwa ceritanya sangat panjang, sehingga Xiao Yan akan menjelaskannya kepada mereka perlahan saat mereka kembali ke Xiao Mansion. Lalu setelah itu sosok Nan Erming pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk berbicara, dirinya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa tidak banyak dari hal-hal ini bisa diketahui, tetapi yang jelas adalah bahwa suku naga yang hidup sekarang tentu mengetahuinya. Hal itu dikarenakan beberapa naga memiliki proses pertumbuhan yang sangat sulit, bahkan usaha mereka benar-benar sangat sulit untuk berhasil mengatasi kesengsaraan setiap saat. Oleh karena itu klan naga akan memiliki koleksi benda ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar belum pernah bertemu dengan klan naga asli, sehingga Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan klan naga asli. Dan selama ini yang Xiao Yan lihat hanyalah mereka yang berasal dari beberapa cabang dari klan naga. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini mengangguk dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa kehidupan mereka benar-benar sangat rahasia. Dikatakan bahwa mereka semua hidup di bagian terdalam dari lautan emas tersebut. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba sedikit bersemangat. Karena jika memang ada klan naga asli di benua Dodi, maka Xiao Yan ingin tahu apakah Ziyan si bocil Luknut dan Zukun sang duta cendol dawet juga akan datang ke benua Dodi. Dalam memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini kembali teringat kenangannya di benua Doki. Akan tetapi Xiao Yan berpikir dengan kekuatan bintang 9 yang saat ini Xiao Yan tidak akan bisa pergi ke sana. Karena jika Xiao Yan ingin pergi ke dasar lautan emas maka Xiao Yan benar-benar harus membutuhkan tubuh yang berasal dari keabadian, yaitu Xiao Yan benar-benar harus menembus ke tingkat Dosian untuk bisa melakukan hal tersebut. Lalu pikiran Xiao Yan pada saat ini mengawang ke benua Doki dan banyak sosok yang pada saat ini terlintas.
Xiao Yan pun bergumam pelan apakah Yun Yun dan dokter peri kecil pada saat ini baik-baik saja. Selain itu Xiao Yan juga ingin mengetahui kabar dari anak-anaknya. Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan bisa kembali ke benua Doqi setelah menerobos ke Dosian. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menekan semua perasaannya dan sekali lagi Xiao Yan benar-benar penuh niat untuk menerobos ke Dosian. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah sisa jiwa Guiyin di tangannya. Kemudian Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan akan melindungi sisa jiwa Guiyin terlebih dahulu. Xiao Yan akan membantunya membentuk kembali tubuhnya ketika Xiao Yan menemukan buah nirvana 9 revolusi. Lalu Zhen Zongfu mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera memasukkan sisa jiwa Guiyin ke dalam botol giok. Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini memasukkan kekuatan spiritual ke dalam sisa jiwa dari Guiyin, sehingga sisa jiwa yang perlahan-lahan menyebar pada saat ini benar-benar kembali menyatu di bawah tekanan kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan botol batu giok ini ke dalam cincin penyimpanan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seseorang kembali datang dan berkata bahwa lubang cacing telah diperbaiki. Oleh karena itu pada saat ini mereka bisa segera pergi dari tempat ini. Zhen Zongfu pun seketika mengangguk sebelum akhirnya segera memberi isyarat kepada semua orang. Zhen Zongfu pun berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi. Mereka telah bertarung untuk waktu yang lama dan pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini mengangguk. Sementara itu Zhan Huan berteriak pada puluhan ribu pasukan di sekitarnya untuk mengikutinya, dan pada akhirnya puluhan ribu orang bergegas menuju ke arah lubang cacing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terbang dan menoleh melirik ke arah Kailin. Xiao Yan melihat Kailin yang pada saat ini acuh tak acuh. Xiao Yan menyadari sepertinya Kailin benar-benar telah cemburu atas adegan sebelumnya dengan King Mu'er. Lalu pada akhirnya Xiao Yan tersenyum dan mulai bercanda kepada Kailin. Xiao Yan bertanya apakah Yang Mulia Ratu pada saat ini benar-benar tidak bahagia. Suaminya pada saat ini sudah menjadi bintang 9 Dodi dan dirinya adalah sosok yang sangat kuat di benua Dodi. Mendengar hal tersebut Kailin pun melirik ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar membuatnya kesal. Xiao Yan benar-benar telah melupakan cinta lama setelah Xiao Yan memiliki cinta baru. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun ngegombal-gembel dengan berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Kailin akan selalu menjadi Ratu Xiao Yan, dan selama sang ratu memerintahkan Xiao Yan untuk mendaki gunung bahkan menyeberangi lautan, maka Xiao Yan akan patuh. Mendengar gombalan yang biasa aja ini Kailin pada akhirnya sedikit tersenyum. Lalu Kailin pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan teringat masa lalunya bersama dengan Xiao Yan. Dulu Kailin melindungi Xiao Yan dengan baik sepanjang hidupnya, akan tetapi sekarang kondisinya benar-benar telah berubah. Tetapi meskipun begitu kata-kata mutiara dari Kailin tidak akan berubah di mana dirinya selalu menyebut, jika hidup Xiao Yan adalah miliknya. Melihat Kailin yang pongok pada saat ini Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya memeluk Kailin. Lalu Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya ingin tahu level apakah yang telah dicapai oleh putrinya. Kali ini Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk kembali ke benua Doqi dan melihat-lihat. Mendengar hal ini mata Kailin pun berkilat kegirangan dan dirinya segera bertanya, apakah Xiao Yan bisa kembali ke benua Doqi? Lalu Xiao Yan pun mengangguk dengan serius dan berkata jika Xiao Yan bisa menembus ke Dosian, maka Xiao Yan seharusnya bisa kembali ke benua Doqi. Tentu saja Kailin pada akhirnya mengelola nafas dan tersenyum, apalagi dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu kabar mengenai anaknya yang berada di benua Doqi. Lalu singkat cerita pada saat ini semua orang telah keluar dari lubang cacing di sudut kota Juxi, dan bersamaan dengan sosok yang pada saat ini keluar dari lubang cacing ada sorakan tiba-tiba terdengar. King Lin yang gelisah di luar juga pada saat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rupanya King Lin sudah berada di luar sejak pertempuran ini dimulai, akan tetapi dirinya tidak diizinkan masuk oleh leluhur bintang 9 dari ras monster dan kaisar monster. Oleh karena itu King Lin hanya bisa menunggu di luar dengan cemas.
Namun pada akhirnya dirinya merasa lega ketika menatap ke arah langit dan melihat sosok yang dikenalinya. King Lin melepaskan batu di dalam hatinya setelah melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memerintahkan semua pasukannya untuk merawat semua orang yang terluka. Setelah itu Xiao Yan pun berpamitan dengan yang lainnya. Lalu Zhen Zongfu dan Zhan Huan pada saat ini menangkupkan tangan memberi hormat kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum kepada keduanya sebelum akhirnya mereka saling memimpin pasukannya masing-masing untuk bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh untuk melihat ke arah Kailin. Kemudian Xiao Yan segera bertanya kepada Kailin apa yang pada saat ini akan Kailin lakukan. Mendengar hal tersebut Kailin menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit keengganan di matanya. Akan tetapi kali ini Kailin juga telah membawa banyak orang dari keluarga Warcraft, sehingga tidak mungkin baginya membawa ribuan orang ini untuk pergi ke Xiao Mansion. Lalu pada akhirnya Kailin segera berkata, sebaiknya dirinya kembali terlebih dahulu. Xiao Yan sudah meningkat dengan sangat cepat, oleh karena itu Kailin harus berlatih dengan keras dan menyusul Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa sekarang Kailin telah menembus bintang 5 Dodi, apalagi kecepatan peningkatan Kailin ini benar-benar cukup cepat. Mendengar hal tersebut Kailin pada saat ini segera berkata tetap saja Kailin masih tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan yang seorang bintang 9 Dodi. Lalu Kailin pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Kailin tidak akan berbicara banyak lagi dengan Xiao Yan. Kemudian Kailin pun segera mengajak Chaos Immortality pada saat ini untuk segera pergi. Tentu saja Chaos Immortality pun mengangguk sebelum akhirnya menepuk bahu Xiao Yan. Chaos Immortality segera mengucapkan selamat karena Xiao Yan telah menembus bintang 9. Namun pada saat ini dirinya harus pergi terlebih dahulu dan jika ada kesempatan di masa depan, maka mereka akan berbincang-bincang di warung Bude Yanti sambil makan pecel lele. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan pada saat ini menatap ke arah Kailin dan Chaos Immortality yang juga pergi bersama dengan pasukannya. Lalu setelah kedua orang ini pergi pada saat yang bersamaan terdengar suara akrab di telinga Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika menoleh dan bisa melihat sosok berbaju biru muncul di hadapannya. Dan sosok ini adalah King Lin dan Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah King Lin dengan senyum bahagia. Lalu Xiao Yan pada akhirnya bertanya mengapa King Lin berada di sini. King Lin dengan malu-malu segera menjawab bahwa dirinya sangat khawatir tentang keadaan kakak Xiao Yan. Selain itu sebagian besar orang kuat di klan telah dimobilisasi kali ini ke Pil Palace. Kaisar Monster dan tertua juga pada saat ini tidak mengizinkan King Lin untuk masuk. Oleh karena itu King Lin hanya bisa menunggu di luar menunggu pertempuran selesai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan merasa haru di hatinya. Akan tetapi Xiao Yan menyadari bahwa orang-orang dari ras monster pada saat ini telah pergi. Tetapi mengapa King Lin pada saat ini tidak ikut pergi bersama dengan orang-orang dari ras monster? Pada akhirnya Xiao Yan berkata bahwa orang-orang dari ras monster sudah pergi dan kenapa King Lin tidak ikut pergi? Mendengar Xiao Yan mengucapkan hal tersebut, King Lin pada saat ini merasa sedikit sedih, lalu dirinya pun segera berkata, apakah kakak Xiao Yan tidak menyukai King Lin ada di sini? Apakah kakak Xiao Yan ingin mengusir King Lin untuk pergi? Melihat King Lin yang terlihat sedikit kesal, pada saat ini Xiao Yan buru-buru berkata tentu saja tidak. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit khawatir jika King Lin bepergian sendirian. Menanggapi hal tersebut King Lin segera berkata bahwa pada saat ini sudah ada kakak Xiao Yan. Bukankah cukup aman jika King Lin pergi bersama dengan kakak Xiao Yan yang seorang Dou di bintang 9? Mendengar hal ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan tidak berdaya dan pada saat ini mahalan nafas lega. Setelah itu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan semua orang dari Xiao Mansion. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini harus kembali ke Xiao Mansion terlebih dahulu. Tetua bintang 9 dari klan Iblis Darah juga pada saat ini terluka. Oleh karena itu mereka tidak boleh menunda. Pada akhirnya semua orang segera pergi begitu juga dengan King Haoran dan King Yuan Tian dari klan Iblis Darah.
Setelah kelompok Xiao Yan dan klan Iblis Darah pada saat ini pergi, semua orang pada saat ini menatap ke arah Pil Palace. Tentu saja pertempuran yang sebelumnya terjadi di Pil Palace ini benar-benar sangat berdarah. Bahkan hampir semua orang dari Pil Palace pada saat ini tewas, sementara sisanya telah melarikan diri. Lalu Danda Cheng dan leluhur Pil Palace juga pada saat ini masih hidup dan benar-benar telah melarikan diri. Lalu pertempuran ini pada akhirnya benar-benar berakhir dengan Xiao Mansion yang pada saat ini menang. Kemudian Xiao Yan, seorang penguasa dari Xiao Mansion, pada saat ini telah menerobos ke bintang 9 Dodi. Tentu saja berita ini pun seketika menyebar ke seluruh kota dalam sekejap mata. Hal itu karena berita ini langsung disiarkan di televisi nasional seperti Indosiar dan yang lainnya. Apalagi berita yang lebih mengejutkan jika dibandingkan dengan berita kehancuran Pil Palace, karena pada saat ini seseorang di benua Dodi benar-benar telah menembus ke bintang 9, dan ini adalah berita besar dan mulai pada saat ini Dodi bintang 9 di benua Dodi akan bertambah menjadi 4, lalu reputasi dari Xiao Mansion juga pada saat ini segera terkenal di seluruh dunia. Sehingga dengan begitu pada saat ini tidak diragukan lagi Xiao Mansion akan menjadi kekuatan nomor 1 di benua Dodi. Lalu singkat cerita pada saat ini setelah pertempuran berakhir, dan pada akhirnya Xiao Yan kembali ke Xiao Mansion dan merasa lega. Lalu Xiao Yan melihat ke halaman yang sudah dikenalinya dan ini adalah perasaan nyaman di dalam rumah. Lalu King Haoran dan tetua keempat King Yuan Tian juga pada saat ini pergi untuk merawat tetua ras iblis bintang 9 yang terluka di Xiao Mansion. Lalu King Lin juga pada saat ini mengikuti Xiao Yan ke Xiao Mansion dan sekarang setelah Xiao Yan menerobos ke bintang 9 Dodi, maka tidak ada lagi orang yang datang dari ras monster untuk meminta King Lin kembali. Dan King Lin juga pada saat ini dengan senang hati bermain dengan Xiao Yan selama beberapa hari di Xiao Mansion. Lalu pada akhirnya seminggu berlalu dengan tenang dan kelelahan Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghilang. Dan pada saat ini di halaman terdengar beberapa gumaman dan tawa dari waktu ke waktu. Setelah pertempuran besar berlalu pada akhirnya sekelompok orang kembali duduk-duduk dan berbincang-bincang. Xiao Yan pada saat ini meminum teh bersama dengan rekan-rekannya untuk melepas lelah. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Zhan segera berkata bahwa teh ini benar-benar harum. Rupanya pada saat sebelumnya Xiao Yan telah dikirimi teh langka oleh Kaisar Manusia. Dan teh ini adalah teh langka yang hanya muncul setelah 1000 tahun sekali. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar bahagia karena bisa merasakan teh yang sangat langka ini. Lalu di tengah-tengah perbincangan mereka pada saat ini Xiao Zhan bertanya mengapa ada begitu banyak teh langka pada saat ini. Bukankah teh ini benar-benar sangat langka dan meskipun ada di pasaran, namun harganya benar-benar sangat mencengangkan dan sulit untuk didapatkan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa ini adalah hadiah dari Kaisar Manusia. Selain itu Kaisar Manusia pada saat ini benar-benar murah hati karena memberikan Xiao Yan satu peti teh langka ini. Mendengar hal tersebut semua orang seketika terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini Kaisar Manusia benar-benar sangat sopan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum sambil menghirup teh dan menatap ke arah semua orang. Tentu saja hal yang tidak bisa ditinggalkan juga adalah nyebat lintingan dari Bapak Yanto.